سورة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم الغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, pada hari ini kita alhamdulillah Allah berikan usia, Allah berikan kesempatan sehingga kita pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah ini kita bisa hadir dalam acara sholat Idul Adha, di mana orang-orang yang sedang haji ini mengalami puncak hajinya, yaitu ketika Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sementara kita yang tidak berhaji, yang belum Allah berikan kesempatan untuk haji, kita semua disibukkan di antaranya dengan menyibukkan diri dengan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan kita yang ada di tanah air ini mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang sedang melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah jadikan hajinya haji yang mabrur murah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kekuatan sehingga orang-orang yang haji ini bukan hanya sekedar ritual ibadah mahdhahnya, tetapi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan pulang dari haji menjadi orang-orang yang berakhlak baik, berakhlakul karimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Allah muliakan, cerita kisah kurban ini sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab ada namanya Kitab Hikmatut Tasyri'. Peristiwa kurban ini sebenarnya bukan hanya sekarang menjadi Muhammad Rasulullah SAW, tetapi awal kali adanya kurban itu sebenarnya adalah
ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika awal kali kehidupan manusia, Allah sudah mensyariatkan diantaranya adalah berkurban. Setiap Nabi dan Rasul terus setiap zamannya diawali dengan kisah Qabil dan Habil. Ketika itu Qabil dan Habil berkurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun awalnya dari perseteruan diantaranya merebutkan seorang wanita yang diterima. Diceritakan Habil mengorbankan banyak tanaman yang paling baik. Karena Habil itu diceritakan seorang petani, sementara Qabil diceritakan seorang peternak dan dia mengorbankan hewan yang sangat baik. Tetapi Allah menerima salah satunya, sehingga dalam Al-Quran dikatakan waslu alaihim naba ibni adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Terjadinya peristiwa kurban itu awal kali adalah ketika kisahnya, cerita nyatanya dimulai oleh ketika Habil dan Qabil. Dilanjutkan begitu terus setiap zaman Nabi-nya. Zaman Nabi itu diceritakan orang-orang kalau berkurban membakar hewan kurbannya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim puncaknya, dan antaranya ketika zaman dulu, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu untuk menyembelih anaknya yang dari Nabi Ismail. Walaupun pada akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas yang sangat besar. Dalam Al-Quran dikatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, itu Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun menyerahkan dirinya karena Allah, dan dia ikhlas untuk disembelih. Tapi Allah menghendaki Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas, yaitu domba yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus berlanjut sampai kisahnya Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan diceritakan Nabi Muhammad sebelum datangnya Islam di Mesir itu diceritakan sudah ada kurban. Walaupun memang kurban pada saat itu sebelum masa datangnya Islam, orang-orang jahiliyah, diantaranya di Mesir itu ada sebuah sungai Nil. Diceritakan dalam kitab itu ketika sungai Nil itu airnya tidak ada, menjadi saat tidak ada kering, maka orang-orang Mesir pada saat itu mengorbankan seorang anak gadis, disembelih dan disimpan di situ dengan tujuan agar airnya mengalir. Maknanya apa? Setiap zaman, setiap waktu orang-orang ada istilah berkurban. Walaupun ada kurban-kurban jahiliyah yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam datang. Allah mengutuskan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sempurnakan kurban itu sehingga turunlah ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang yang Allah muliakan, Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara berkurban itu hanya dengan binatang tertentu, yaitu adalah yang pertama adalah al-ibil, yaitu unta. Yang kedua adalah al-baqar, yaitu sapi, atau baqarul kibra, yaitu sapi yang besar, yaitu adalah kerbau, ataupun yang adalah ghanam. Allah mensyariatkan seperti itu kurban yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita sebagai umat adalah penyempurna semua ajaran-ajaran kurban, meluruskan semua ajaran-ajaran kurban, dan menyempurnakan ajaran kurban yang Allah sampaikan kepada semua para nabi dan rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu dalam kitab Mu'tasim dikatakan apa hikmah di antaranya berkurban itu? Dalam kitab Mu'tasim dikatakan yang pertama adalah izharu taatillah. Atau bahasa kita dikatakan izharu tamami ta'at, menjelaskan kesempurnaan ketaatan kita lil khaliq kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan keimanan seseorang, menguji keimanan seseorang. Bagaimana kita kalau kita melihat peristiwa Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, secara akal siapa yang rela untuk menyembelih anaknya? Makanya dalam agama dikatakan ada dua hukum dalam syariat itu, dalam menasabkan syariat. Yang pertama adalah ada yang bersifat ta'aqquli,
Apa hukum yang sifat ta'abbudi itu? Adalah hukum-hukum Allah yang bisa dipikirkan oleh manusia. Hikmahnya, kemaslahatannya. Ketika Allah merintahkan kita untuk berzakat, maka orang akan berpikir ta'akkul, bisa berpikir bagaimana baiknya zakat itu. Orang bisa membantu orang-orang fakir, orang-orang kaya bisa membantu orang-orang fakir, orang-orang fakir bisa lebih cukup dalam kebutuhannya. Ta'akkuli namanya. Hukum-hukum agama yang kadang bisa bertakul, kadang bisa dipikirkan secara akal akal manusia. Tetapi ada yang bersifat ta'abbudi namanya. Bagaimana hukum yang bersifat ta'abbudi itu? Kadang saat-saat tertentu kita sebagai manusia ini harus mematikan akal kita. Agama bukan hanya dipandang dengan akal, tetapi agama di selain Allah dipandang dengan keyakinan kita, dengan ketaatan kita, dengan ketundukan, al-khusyuk wal fudu. Para ulama mengatakan al-khusyuk wal fudu, ketaatan, kepatuhan, ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara akal, siapa yang rela menyembelih anaknya? Tapi digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memilih perintah Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan rasa kasih sayangnya untuk anaknya, mengorbankan anaknya, padahal diceritakan saat itu Nabi Ibrahim tidak punya anak selama, dan Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak. Tadi ketika Allah memberikan anak Nabi Ismail, ternyata Allah menyuruh untuk menyembelihnya. Secara akal tidak mungkin, tidak bisa dipikirkan bagaimana seseorang bisa merelakan anaknya untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya saat ini bukan milik kita. Anak kita bukan milik kita. Harta kita bukan milik kita. Semua apa yang kita tempati bukan milik kita hakikatnya. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semuanya amal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, momen Idul Adha ini, momen kurban ini, kita harus berpikir bagaimana agama ini harus dipandang. Diserahin dengan akal, tetapi diserahin kita harus tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kita tidak bisa menanyakan kenapa sholat 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat maghrib 3 rakaat. Tidak bisa ta'akkul, tidak bisa dipikirkan semacam itu. Tetapi kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, benar-benar ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kurban pun, maka di antaranya mudah-mudahan orang-orang yang kurban Allah berikan kemampuan sehingga ada harta fadilah, ada harta yang melebihi daripada nafkah anaknya, lebih daripada nafkah keluarganya, lebih daripada orang-orang yang wajib nafkahinya. Maka ada kesunahan muakkad hukumnya, orang tersebut setiap tahun melakukan ibadah kurban. Mudah-mudahan orang-orang yang berniat kurban Allah terima amal ibadahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa selanjutnya hikmahnya? Hikmahnya adalah pada dalam kitab itu adalah al-qiyamu bisyukrillah. Yang kedua adalah mendirikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur manusia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah rasa syukur kita, bukan hanya ucapan kita, bukan hanya ritual-ritual. Ketika orang mendapatkan kebahagiaan syukuran di rumahnya, mengundang orang, bukan hanya itu, tetapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatannya itu. Apapun perintah Allah, maka kita harus melakukannya. Semua perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmahnya, dan semua larangan Allah pasti ada mudarat dan bahaya kepada kita. Melakukan kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua walaupun tidak berkurban, mudah-mudahan momen Idul Adha ini semakin menambahkan kita berdasarkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, taat Allah Subhanahu wa taala. Kita minimal melakukan sholat 5 waktu. Ketika orang sudah melakukan sholat 5 waktu, maka seseorang sudah mendapatkan pondasi, mendapatkan tiang. Karena as-sholatu ibaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamatin wa man qara faqad hadamatin. Orang yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia menghancurkan agama. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kisah-kisah kurban Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi mudah-mudahan walaupun kita tidak berkurban, bagi orang-orang yang tidak diberikan kemampuan untuk berkurban, mudah-mudahan tenaganya pun mudah-mudahan Allah berikan pahalanya sama dengan orang yang berkurban. Mudah-mudahan sekali lagi Allah
memberikan keberkahan pada hari ini, pada hari Aidil Adha. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi hakim. Wa taqabbal minni wa antum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Allahumma bi jahi nabiyyikal mustafa warzuqna murtadha ya rabbana tahhir qulubana min kulli wasfi yu'idna amma shahadati wa muhabbatika wa mitna ala sunnati wal jama'ati wa shawqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna imanan siraja wa la taj'alna imanan mustadraja. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina bima rajawtana. Allahumma ihdina bima rajawtana. Allahumma ihdina bima rajawtana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka an tu'afiyana min jami'il bala'i wal balwa al-kharij min al-ardi wan nazil min as-sama'i innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilayhi. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yahdi lil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkuru astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad ala Muhammad ya Rabbi salli